Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di kantor sekretariat FSPMI yang ada di Tambun. Nah, ini kantor sekretariat FSPMI mempunyai kantor sendiri, tanah sendiri, gedung sendiri yang ini semua dibangun oleh kawan-kawan buruh. Yuk kita lihat di dalamnya. Nanti sambil berbincang-bincang dengan kawan-kawan yang ada di dalam kantor, ada siapa saja. Nah, ini saya mau masuk ke dalam kantor sekretariat FSPMI. Nah, ini lantai naik ke atas. Kita masuk ke dalam. Nah, ini suasana di dalam kantor FSPMI. Suasananya sangat sibuk dengan kesibukan yang tentunya kesibukan masalah buruh. Yuk kita lihat di dalam ada siapa. Wah, lengkap ternyata. Nih, halo, assalamualaikum kawan-kawan semua. Waalaikumsalam. Ini ada kawan saya, Bung Aris, bekerja di PT Minghong. Dan ini ada Bung Panji di PT mana, Mas? Aisin. Kemudian yang tengah ini dedengkotnya SPMI yang jaga karuhan di sekretariat nih, Mas Tarno nih. Ini semenjak pondasi ditanam udah ada di sini dia. Nah, yang sebelahnya Bung Samsul dari Ichiko. Ya, ini kawan-kawan yang saat ini sedang piket, sepertinya pusing semua. Jangan pusing semua, mikirin anggotanya, masalahnya seabrek-abrek. Oke, kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar nggak, Bang? Boleh. Nah, ini kita ngobrol tentang dunia perburuan, nggak usah jauh-jauh ya kan. Mengenai dunia perburuan nih, akhir-akhir ini kan kondisi perburuan kalau dibilang makin rumit lah ya. Nah, masalah yang paling banyak akhir-akhir ini terjadi apa aja nih, Bang? Ya, persoalan tentang potong upah karena diliburkan dengan kondisi saat ini yang dimanfaatkan oleh para manajemen perusahaan. Nah, inilah yang menjadi persoalan yang sangat besar untuk saat ini dari 2-3 bulan yang lalu. Mungkin itu yang paling saat ini sedang booming lah istilahnya di kita, di khususnya di SPMI, mungkin seperti itu. Oh, berarti kasus paling banyak tentang potong upah ya, Bang? Iya, potong upah yang cuma dibayar 70%, 80%, bahkan sampai ada yang 50%. Ya. Berarti ini memang persoalan yang sangat rumit lah ya. Di tengah situasi ekonomi yang sangat sulit, penghasilan pekerja dipotong makin membuat rumit lagi ya. Makin rumit lagi, anggota banyak yang palanya mungkin pusing udah, upahnya cuma 50%, 70%. Ya. Oke. Luar biasa nih masalahnya. Nah, ini dengan lawyer kita nih. Oke, siapa Bang ini? Ya. Ini kasus PHK banyak nggak nih, Bang Panji? Nah, dengan kondisi pandemi COVID-19 ini menjadi momentum pemanfaatan ini, Bang, dari sisi manajemen, gitu kan. Dengan adanya kondisi ini, akhirnya ini salah satu strategi manajemen juga untuk melakukan upaya-upaya dalam hal pemanfaatan untuk kepentingan manajemen terkait dengan kondisi-kondisi beberapa perusahaan yang dilakukan pemutusan hubungan kerja. Memang banyak dilakukan rasionalisasi, mulai dari dirumahkan sampai tadi Bang Aris sampaikan pemotongan upah, penurunan dari kesejahteraan. Itu ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan itu, dan kemarin pun juga ada satu perusahaan yang sudah melakukan PHK hampir seluruh anggota kita. Itu sudah dilakukan pemutusan hubungan kerja dan kompensasi itu sudah diberikan sesuai haknya. Tapi kita bukan hanya tentang poin kompensasi yang sudah diberikan. Setelah kedepannya, setelah terjadi pemutusan hubungan kerja,
kalau tidak bisa memanfaatkan tentang apa yang kita dapat dari sisi kompensasi untuk kebutuhan hidup ke depannya, Gitu, nah ini yang gini. hal yang Ini harus sama-sama foto kita sampul perhatikan. HP-nya Pak Ibu kan Terkait dapat dengan cewek. itu semuanya, Gambar siapa Bang itu? ini juga Pacar kamu? kebetulan kan Temen aku, aktif juga katanya. di sisi koperasi Ah, nggak pekerja, mungkin mungkin kalau dari nggak teman-teman demen. Temen aku deh. ter-PHK ini bisa dikonsolidasikan, coba kita bangun lagi terbesar dari sisi koperasinya itu Bang Emit. Nah, mengenai kondisi teman-teman ini ya, yang saat ini memang bahwa bagaimanapun situasi ini tidak menguntungkan pekerja ya. Betul. Nah, menyikapi hal itu nih, apa yang mesti dilakukan oleh teman-teman sendiri untuk melanjutkan kehidupannya nih? Satu kunci nih Bang Emit, kita sepakat juga dari sisi keekonomian. Ini kuncinya adalah kekompakan dari pekerja dalam hal membangun sisi ekonomi yang mungkin ini berkaitan dengan Bang Emit lagi nih tentang pembangunan koperasi yang mana kita harus sinergikan dengan pergerakan serikat pekerja untuk mengantisipasi di kemudian hari apabila terjadi pemutusan hubungan kerja atau mungkin kondisi secara nasional yang tidak pernah kita duga. Jadi harapannya ya kita bisa bersinergi lagi dari sisi serikat pekerja dan dari sisi pembangunan ekonomi secara menyeluruh dari anggota kita. Oke, nah untuk kondisi yang lain nih, Bung Samsul ini kan berhubungan juga dengan masalah kesehatan lah ya. Dan ini pasti hampir tiap hari HP-nya juga nggak pernah berhenti lah. Ini tentang perilaku pekerja sendiri nih, mengenai kesehatan ini gimana ya? Padahal kan kita ada BPJS, kemudian ada yang lain gitu kan. Itu bagaimana itu? Perilaku pekerja sendiri tuh. Kalau dari sisi pekerja memang ya tentunya variatif lah ya, di masing-masing perusahaan mungkin beda juga, karena sekarang kan selain ada asuransi yang komersil, kita sudah ada BPJS, dan tentunya mungkin di setiap perusahaan pun mengenai hal tersebut banyak juga yang sudah memang meniadakan asuransi komersil dan beralih 100% ke BPJS. Artinya memang perilaku kawan-kawan memang harus dirubah dan disadarkan bahwasanya memang jangan terlalu bergantung dengan asuransi komersil, karena sudah banyak juga terutama di anggota saya sendiri di PUK kami itu kena excess claim yang sangat luar biasa jumlahnya. Artinya memang pemahaman mengenai penggunaan BPJS itu juga harus dikerahkan agar supaya kawan-kawan sadar bahwasanya asuransi komersil itu sebagus apapun pasti akan ada limitnya. Tapi memang faktanya ketika orang sudah terbiasa menggunakan asuransi komersil, memang tentunya mereka akan bergantung, ataupun bisa jadi ada beberapa yang memang gengsi sudah bisa di rumah sakit tertentu yang menurut kita mungkin high class, ya mereka enggan untuk ke rumah sakit yang mungkin sebenarnya bisa saja ditangani di situ. Berarti sakit aja masih gaya gitu ya? Masih gaya Bang. Betul. Itu di tempat kita khususnya juga terjadi hal seperti itu. Oh gitu ya. Oh. Nanti ketika sudah terjadi kena excess claim yang lumayan tinggi, baru teriak seperti itu. Padahal mereka nanti suatu ketika akan kehilangan jaminan yang diberikan pihak lain ya? Pasti, karena apa? Yang namanya pekerja itu kan pasti ujungnya adalah PHK. Ketika PHK ya jangankan tentang asuransi komersil, BPJS pun harus beralih ke mandiri tentunya, yang tentunya kita harus ngansur sendiri kan, nyiur sendiri kan seperti itu. Artinya memang kesadaran daripada pekerja itu yang harus kita bangun gitu Pak. Nah dari kondisi pekerja sendiri nih ya, ini kan banyak dari teman-teman yang udah bekerja hampir puluhan tahun bahkan pensiun. Itu seberapa banyak pekerja yang dia mempunyai cadangan keuangan? Nah, kalau dari sisi cadangan keuangan sih saya rasa ya nggak mencapai beberapa persen, Pak. Waduh. Kalau kita berbicara untuk cadangan keuangan ya, karena pada kenyataannya itu yang siap untuk, artinya kan siap untuk menghadapi masa pensiun atau PHK lah kalau kita berbicara. Pada aktualnya memang kebanyakan dari kawan-kawan itu nggak siap, terutama contoh yang terjadi seperti saat sekarang. Artinya kan kawan-kawan yang sudah
dalam situasi pandemi tadi banyak sekali ibarat kata penawaran-penawaran untuk pensiun dini ataupun PHK. Tetapi banyak juga kawan-kawan yang mengeluhkan untuk saya nggak siap karena kondisinya memang mereka nggak punya cadangan ataupun simpanan untuk hidup saat mereka terkena PHK ataupun pengurangan ataupun efisiensi. Oh, artinya sebenarnya buruh itu nggak siap ter-PHK ya sebenarnya? Sebenarnya nggak siap ter-PHK, walaupun pada kontraknya ya siap harus siap Bang, karena selama kita masih bekerja pada suatu perusahaan ya intinya kita harus siap untuk ter-PHK seperti itu. Oke. Artinya buruh harus mulai hati-hati lah ya? Ya mulai hati-hati dan ya selanjutnya harus juga memikirkan tentang membangun ekonomi untuk individu tapi secara bersama-sama seperti itu Pak. Mungkin seperti yang digagas oleh individu terutama ya masalah koperasi yang melalui wadah sekarang mungkin ada UBSSM seperti itu memang bagus Pak. Kalau memang pada ujungnya ya memang dibutuhkan kekompakan ataupun tekad yang penuh untuk terutama buruh ya. Kalau kita nggak usah berbicara ya berbicara se-Indonesia dulu lah, kita berbicara di Bekasi aja sebenarnya kalau memang kawan-kawan mau kompak apa yang nggak mungkin dengan 80.000 anggota FSPMI ya kan. Kita berbicara FSPMI aja dulu gitu kan. Tapi ternyata kan pada aktualnya memang banyak kesulitan-kesulitan yang memang dialami untuk kita mengkoordinasi kawan-kawan gitu. Oh iya. Padahal kita punya kekuatan yang jelas-jelas terlihat ya. Kekuatan pasti jelas Bang. Kita di satu PUK ya berapa ratus anggota kan itu udah kelihatan Bang kekuatan kita sebenarnya. Artinya selama ini ya kita memang bisa memperkaya pengusaha tapi kita sendiri sebenarnya nggak kaya-kaya Bang. Ya. Nah ini sekarang mbahnya SPMI nih, Mas Tarno nih. Ini Mas Tarno ini di SPMI ini kalau dibilang sesepuh karena semenjak pondasi belum dibangun aja udah ada di sini nih. Ini gimana pendapatnya Mas Tarno tentang kondisi pekerja, di mana Mas Tarno dulu bekerja di sebuah perusahaan juga ya Mas? Oh iya dong. Perusahaan kemudian Supervisor saya dulu bro. Supervisor ya, tuh supervisor. Kemudian sempat mogok juga ya Mas? Wah iya rasanya mogok. Oh rasanya mogok tuh. Tapi itu gimana ceritanya dulu Mas? Iya. Sekilas aja Mas. Karena nggak keadilan aja nih. Kalau kita menuntut supaya kita mempunyai penghasilan yang lebih kan. Tapi namanya kapitalis ya. Nggak ada orang kapitalis itu nggak pakai prinsip ekonomi nah. Sedikit pun nilainya ya dia kan perjuangan nggak ngasih. Awalnya begitu. Terus sampai kita ribut di dinas dan ribut waktu itu belum ada PHI, kita masih ada P4P dan P4D. Terus kompetitor sampai perusahaan lelang kita menang kok, namun kita habis itu kita jual. Nah ini pengalaman Mas Tarno kan sangat cukup lama nih ya Mas, semenjak di SPMI ini hampir setiap hari ada di kantor lah ya. Nah tentunya kan menerima banyak pengaduan atau keluhan berbagai cerita tentang permasalahan buruh nih ya. Ini secara makro nih Mas, kalau dari sisi penglihatan Mas Tarno sebenarnya kondisi buruh ini semakin hari semakin membaik atau semakin menurun nih Mas? Semakin suram. Oh semakin suram? Iya. Nah padahal kan berserikat kita lama, pasukan kita banyak, kenapa makin suram kira-kira? Gimana Mas? Saya sampaikan pada kawan-kawan, tolong manajemen ekonomi harus bagus. Karena dengan adanya kekuatan ekonomi di masing-masing individu orang anggota, salah kan lancar. Makanya tadi buruh saat ini masih bicara konsumtif. Semuanya serba gengsi. Kalau berobat tadi disampaikan kawan dari BPJS dia pakai askon. Ya, kalau belanja kita di warung kita sendiri ke supermarket. Itu yang harus dirubah konsep hidupnya para pekerja. Kita siapkan ekonomi yang mapan dulu, ya kan? Baru dengan kita bisa bersaing dengan orang-orang yang
punya modal gitu. Kalau saat ini kan dengan bicaranya cuman konsumtif, ya lambat laun ya lebih menyusul lagi. Ini berbahaya karena kita harus saat ini harus titik beratkan kepada pekerja itu siap, ya kan, perekonomiannya harus rajin nabung. Syukur-syukur ya kita dibikin koperasi yang di nakodai Bung Enut gitu kan. Itu yang harus disadarkan oleh kawan-kawan supaya koperasi yang sudah capek-capek kita buat ini ya dimanfaatin untuk belanja di sana, setidaknya ya kebutuhan pokok sehari-hari kita bisa membelinya di biasa. Oke. Dan kami untuk PKPK terutama Aisin dan Echiko, tolong ya kan, dengan adanya koperasi ini jangan sampai kita ya atuis cuman mikirin diri kita sendiri. Kita harus koperasi ini buat kawan-kawan juga, mau nggak mau kan kawan-kawan setelah ter-PHK mau ngapain sih? Nah, ini Mas, pesan-pesan kepada teman-teman yang saat ini masih kerja nih Mas, bahwa kehidupan ketika udah nggak kerja kan berat dan sulit nih ya Mas. Ya. Nah, pesan-pesan kepada teman-teman kita yang masih saat ini masih beruntung bekerja di perusahaan apa tuh Mas? Ya, keuntungannya satu ya kan, dari asuransi kesehatan masih dibayar oleh perusahaan, oleh manajemen, jadi lebih diuntungkan pekerja. Bila pekerja yang sudah keluar dari pekerjaannya pensiun atau ter-PHK, kita bayar sendiri. Dari sisilah teman-teman harus berpikir positif, bagaimana ya kan, setelah nggak kerja itu semua fasilitas kita yang nanggung sendiri. Maka kita harus pintar-pintar mengembangkan peluang-peluang bisnis yang saat ini, apalagi sekarang dengan adanya COVID-19 ini semuanya terdampak. Dari segi perdagangan, segi apapun ini semua terdampak. Tampaknya sangat-sangat ya berbahaya lah kalau kita cuma menanggungkan cuma upah kita sebagai pekerja. Kita harus sedikit-sedikit ya setidaknya mau lah kan, berekspresi, membuat terobosan-terobosan untuk bagaimana ekonomi bisa berputar dan lancar. Itu aja saya minta kepada kawan-kawan yang masih punya gaji, punya fasilitas di perusahaan, tolong dimanfaatin dengan baik. Kawan-kawan yang sudah nggak bekerja kan lebih susah Bang. Jadi tolong itu yang masih bekerja itu dimanfaatkan, dan jangan sampai tadi saya sampaikan hidup selalu konsumtif. Kita harus kalau kita punya sesuatu ya kita hitung mana yang penting, yang nggak penting ya kita prioritaskan. Itu aja dah. Oke deh. Sukses selalu. Amin amin. Oke, terima kasih Mas Tarno, Bung Panji, Bung Samsul. Ini tadi sedikit perbincangan tentang kondisi buruh, di mana kawan-kawan yang saat ini ada di PC ini masih sangat luar biasa. Selain masih bekerja di perusahaan masing-masing, mereka juga masih harus bertanggung jawab kepada kawan-kawan yang menjadi anggotanya. Ini memang benar-benar pusing ini tuh. Sampai ngopi aja nggak sempet ya. Ya kan, apa nggak kasihan tuh teman-teman di luar tuh sama mereka tuh. Ya kan, badan sampai pada kurus-kurus semua ya kan. Jadi kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita yang saat ini ada di pimpinan organisasi selalu diberikan kesehatan, keselamatan untuk berpikir jangka panjang sehingga nasib buruh nggak akan semakin berat. Dan tadi demikian yang disampaikan oleh kawan-kawan, pesannya itu bagaimana teman-teman bisa mulai berhati-hati dalam menyikapi keadaan, karena memang akhir-akhir ini kondisi semakin berat dan semakin rumit. Jaga selalu kesehatan, utamakan keselamatan, bahwa keselamatan menjadi hal yang paling penting, kesehatan menjadi hal yang paling penting untuk melanjutkan aktivitas kita dalam memperjuangkan hak-hak buruh. Mudah-mudahan ke depan nasib buruh akan semakin baik, nasib generasi buruh akan semakin baik, karena buruh tidak bisa diwariskan. Mungkin saat ini kita bisa bekerja di perusahaan yang bonafit, semuanya dijamin, tapi belum tentu nanti anak-anak kita nanti bekerja di perusahaan sama seperti yang saat ini kita kerja.
belum tentu mereka permanen, belum tentu mereka mempunyai banyak jaminan, dan itulah kenapa kita harus mempersiapkan. Oke, sejahteralah kaum buruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.